Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kota Mataram. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri sebagai Kurniawan SPD sebagai supervisor atau pengamat, dan sebelah kanan saya Kadenita Purnama Dewi SPD dari SDN 44 Ampanan sebagai coach. dan sebelah kiri saya Ida Pusrawati SPD SMK Hasanuddin Mataram sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Wawan. Bagaimana juga kabar Pak Wawan hari ini? Kayaknya hari ini semangatnya luar biasa, beda ya dengan pancaran wajahnya luar biasa. Baik Bu Ida, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Ida kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Nita. Nah, apakah Bu Ida sudah siap melakukan proses coachingnya? Baik Pak Wawan, saya sudah siap. Jadi saya akan melakukan coaching ya dengan Bu Nita, di mana saya akan bisa mengembangkan kompetensi coaching tersebut. Nah, baiklah Bu Ida. Sebelum Bu Ida mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya, Bu ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati ketika Ibu Ida melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab ya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang perlu dimaksimalkan potensinya ya Bu. Ya, selanjutnya potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan dan bobot juga mendengarkan secara. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini Bu maksudnya yaitu receive, appraisance, summarize, dan S. Respect ini artinya menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan atau permasalahan dari coaching. Nah, nanti kemudian Ibu bisa memberikan apresiasi dengan memberikan respon kepada coach. Nah, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu Ida, apakah sudah jelas rubrik ya penilaiannya? Iya Pak Wawan, sudah jelas sekali dari penjabaran yang dilakukan sama Pak Wawan tadi. Saya sudah menangkap bahwa dalam pembelajaran coaching ini kita harus mengikuti jalur kita ya Pak Wawan ya, rubrik penilaian dan konsep prinsip coaching. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Oke, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti?
Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah saya akan mengembangkan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi Bu? Oke, memang sih tadi memang dua hal yang ingin saya sampaikan ya, ada kehadiran penuh dan membuat pertanyaan berbobot. Selain mendengarkan, yang ingin saya lebih spesifik untuk kali ini dalam pengembangan diri saya itu membuat pertanyaan yang berbobot tadi, di mana pertanyaan berbobot itu akan mengidentifikasi suatu permasalahan sehingga menghasilkan suatu solusi tertentu. Baik Bu, berarti fokus ya kompetensi coaching ini yang ingin Ibu saya observasi, yaitu mendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Mungkin Pak Wawan. Nah, kemudian seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan pada saat sesi coaching nanti, yang seperti saya bilang tadi, ada beberapa hal, tapi yang lebih signifikan tadi itu berarti mendengarkan secara aktif ya Pak ya, dimana saya mendengar secara aktif itu akan mempengaruhi saya bagaimana saya bisa mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi, sehingga saya itu bisa tahu apa itu permasalahan itu, jadi bisa menggali potensi-potensi mana, jadi rencana apa yang akan dilakukan, hambatan-hambatan solusi dan segala macam. Jadi tujuan kita itu pasti akan bisa dilihat dan tercapai, begitu Pak. Baik Bu, demikian Pak Bu ya, kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Nita ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Baik Pak Wawan, terima kasih atas arahannya ya untuk mengingatkan saya bahwa nanti saya akan melakukan kegiatan coaching saya dengan Bu Nita. Dan saya juga akan menerapkan teknik coaching, prinsip coaching sesuai dengan alur kerja dan rubrik penilaian. Iya Bu Ida, sampai bertemu lagi ya Bu Ida. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wawan ya. Sehat-sehat ya. Ya. Assalamualaikum Bu Nita, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ida. Bagaimana kabar hari ini Bu Nita? Baik Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah saya juga baik. Ini saya udah melihat wajah Bu Nita ya, udah semangat, sopan gitu ya. Itu dibandingkan dari hari kemarin, saya melihat perubahan yang ada ya. Nah, kira-kira yang kemarin itu 2 hari atau 2 minggu kemarin ya, saya kebetulan lewat di kelasnya Bu Nita, kayak ada pikiran yang membebani Bu Nita. Apakah boleh saya tahu apa yang terjadi saat ini? Iya Bu Ida, jadi gini Bu Ida, kemarin beberapa hari yang lalu itu saya sempat bingung Bu Ida, karena saya mendapati siswa saya itu dalam belajar itu pasif Bu Ida. Jadi mereka itu kurang aktif dalam belajar. Oke, baik Bu Nita ya, berarti Bu Nita akan mengkhawatirkan kalau dalam pembelajaran itu anak-anak tidak lebih aktif lagi ya, masif ya. Nah, dari ini Bu Nita, kira-kira nih apa tujuan Bu Nita untuk bisa ya mengembangkan permasalahan ini? Kalau saya Bu Ida, saya ingin agar tentunya siswa saya lebih aktif lagi dalam belajar, kemudian lebih semangat lagi dalam belajar Bu Ida. Nah, setelah ada pencapaian, ada tujuan, tentu untuk bisa melihat anak-anak ke depan itu seperti apa, pasti harus ada rancangan-rancangan tersendiri yang akan menjadi perubahan.
kira-kira apa nih yang sudah Bu Nita rencanakan untuk ke depannya? Jadi rencananya Bu, saya ingin membuat modul ajar yang lebih variatif, kemudian memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Saya juga ingin berkonsultasi dengan teman saya, Ibu Ria. Dia itu kalau ngajar di kelasnya itu siswanya senang gitu Bu, aktif. Kemudian saya juga ingin belajar dari beliau untuk pembelajarannya itu juga ada main-mainnya, jadi anak-anak itu tidak cepat bosan sehingga anak-anak itu bisa aktif lagi belajar. Oh ya, berarti Bu Nita ini sudah melihat dari perkembangan seorang guru atau teman sejawat Bu Nita ya, Bu Ria tadi ya, di mana kelas dia itu lebih aktif ya, atau lebih aktif dan bisa membuat kelasnya itu lebih menarik dibandingkan kelas Bu Nita. Nah, kira-kira nih Bu Nita, apa hambatan tersendiri sehingga tadi permasalahan itu muncul? Mungkin hambatannya itu dari saya sendiri ya Bu ya, saya kurang mempersiapkan pembelajaran. Jadi saya datang ke sekolah itu tidak ada persiapan, tidak ada perencanaan, tiba-tiba ngajar, kemudian tidak membuat media, kemudian tidak memanfaatkan teknologi yang ada, atau saya tidak memanfaatkan LCD yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Begitu. Baik Bu Nita, bagus sekali ya. Tadi saya sudah menangkap dari paparan Bu Nita ya, bahwa sesuatu hal itu harus kembali ke diri sendiri ya, untuk bagaimana cara kita membuat rencana, penyiapan dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan di kelas. Jadi terlihat asik ya. Betul. Kayak gimana ya, kalau umpamanya itu anak-anak itu berada di suatu wejangan gitu, tapi mereka walaupun dikasih musik tapi tidak ada goyangnya gitu, seperti itu. Jadi bagaimana nih kita yang punya wejangan itu untuk bisa menambahkan bumbu-bumbu apa yang akan di situ. Nah, dari ini pastinya Bu Nita punya pandangan atau tindakan solusi apa yang Bu Nita ingin capai. Solusinya saya nanti ya itu tadi Bu, saya akan melakukan atau membuat rencana modul ajar yang lebih bervariatif, kemudian menggunakan teknologi. Kemudian saya juga akan melihat dari beberapa referensi tentang pembelajaran-pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif, kemudian metodenya, tekniknya, dan juga mungkin penilaiannya seperti apa yang bisa membuat mereka lebih semangat lagi nantinya. Nah, betul sekali Bu Nita ya. Nah, tapi kalau kita tidak merefresh diri kita untuk lebih menggali lagi potensi apa yang ada dari kita, apa ada yang kita harus sediakan, bagaimana kita tahu permasalahan itu, bagaimana kita mencari solusi dari sananya ya. Nah, di sini sebagai tolak ukur Bu Nita apa dalam mengentaskan pencapaian ini, apa tolak ukur? Tolak ukurnya saya ingin melihat siswa saya tadinya pasif begitu Bu ya, tidak mau bahkan mendengarkan penjelasan saya, itu bisa lebih fokus lagi di kelas, kemudian bisa mendengarkan saya saat menjelaskan, kemudian mereka juga aktif saat saya bertanya. Itu banyak yang ingin atau mengancungkan tangannya, mengangkat tangannya untuk bertanya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya inginkan yang ada di kelas saya. Terus mulai kapan ini Bu Nita akan melakukan semua? Saya harus segera mencobanya ya Bu ya. Saya akan melakukannya besok. Oke, baik Bu Nita. Kira-kira nih, kadang kita punya standar di kira-kira di angka 100. Bu Nita itu punya di angka berapa untuk dalam menilaikan dirinya Bu Nita berapa masalah? Mungkin untuk menyelesaikan masalah tadi itu sebelumnya ya Bu ya, sebelumnya mungkin saya itu masih karena sangat rendah sekali, itu masih di 70 lah Bu. Tapi saya inginnya nanti saya juga optimis agar bisa lebih dari 70, saya ingin 90% itu sudah bisa Bu nantinya. Wow, pencapaian sangat luar biasa sekali Bu Nita ya. Tentunya dari pencapaian yang luar biasa sekali ini tentu ada dukungan tertentu ya dari lingkungan, dari mana kita tempat. Kira-kira ini dukungan dari mana? Dukungannya tentu saya nanti akan
minta dukungan dari rekan sejawat saya, dari Bu Ria tentunya yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada beberapa guru juga yang saya lihat dia pintar untuk membuat media ajar yang dia buat sendiri itu. Wah, Bu Ida luar biasa ya. Nah, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Perasaan saya sangat senang ya, happy dan gembira ya, karena saya bisa berkolaborasi atau saya bisa mendorong coach saya untuk lebih kreatif dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot, dia benar-benar aktif penuh dan kehadiran penuh itu yang saya acukan contoh. Baik Bu Ida, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaiannya dari pengembangan yang Bu Ida harapkan pada kompetensi coaching, Ibu Ida kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Kalau dari yang saya lakukan sendiri penelitian tadi ya, saya sudah melakukan sesuai alur peta ya. Sudah mengarah kepada rubrik penilaian dan saya juga sudah menerapkan prinsip kompetensi coaching ya. Nah, di mana di situ saya menggali lagi potensi saya tadi, saya kurangnya dalam memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya, di situ. Karena di situ kenapa saya di situ, karena mungkin saya kurang begitu mendengar karena ada sedikit kurang sehat ya. Jadi saya harus lebih tajam lagi nih dari pendengarannya. Begitu Pak Bapak. Iya, ya. Ya baik Bu, jadi sudah tercapai Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Menurut saya sudah Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Ya Bu, silakan berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Nah kemudian Bu Ida juga sudah menanyakan tujuan kepada perencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan dan juga sudah memancing Bu Nita untuk berkomitmen untuk penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu, juga selain itu penerapan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Ida dengan Bu Nita sudah melakukan kesadaran penuh, sudah melakukan kehadiran penuh, juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah observasi ya Bu ya, menurut saya itu sudah sangat baik Bu lakukan. Kemudian Bu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensi menurut saya sudah tercapai Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Bu Ida. Nah bahkan dari hasil coaching yang baru saja Bu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi itu pada bagaimana cara saya membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Wawan. Karena saya melihat ya, dari pertanyaan yang berbobot itu akan melahirkan sebuah titik terang, solusi dari permasalahan yang kita akan menggali terus gitu. Baiklah, 4 pekan semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Bu. Nanti ya semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya, betul sekali Pak Wawan. Saya harus melatih diri saya untuk lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan mana yang sesuai, yang bisa mengidentifikasi masalah. Terus saya harus banyak meminta referensi-referensi dari internet atau apa, dan saya harus rajin-rajin bertanya kepada bagaimana cara saya berkomunikasi dalam bentuk pertanyaan kepada rekan sejawat saya. Baik Bu Ida, kira-kira Bu Ida ada hal lain enggak yang ingin disampaikan lagi
Ya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu. Nah, baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu, pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada juga yang ingin saya sampaikan, tapi pesan saya aja bahwa kita itu saling mengisi dan tetap semangat Pak Wawan dan sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Amin.